memulai perayaan Ekaristi pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mendoakan doa pembangunan paroki kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita bangkit berdiri. Puji syukur 330. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan. Bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, pada hari Minggu ini kita merayakannya sebagai hari Minggu biasa yang ke-11. Dan lewat sabda-sabda Allah yang akan kita dengarkan, kita diajak kembali untuk sungguh-sungguh mengerti, memahami bahwa Allah sungguh punya kuasa dalam seluruh kehidupan kita. Dialah yang berkehendak untuk menyelamatkan kita. Karena itu Dia pula lah yang senantiasa hadir di dalam seluruh kehidupan kita, bahkan di dalam keterpurukan kita, yang akan membangkitkan kita, yang akan memberikan kita rahmat-Nya, memberikan kita kekuatannya, sehingga kita dapat bertumbuh, berkembang, dan pada akhirnya menghasilkan buah. Pada perayaan Kudus kita ini, kita ingin juga menghaturkan segala syukur kita atas segala kasih pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing, sehingga kita masih diperkenankan hingga pada saat ini sungguh dapat menikmati kehidupan ini, dan sembari tetap memohon agar pertolongannya tetap nyata bagi kita dalam perjuangan dan kehidupan iman kita selanjutnya. Kita juga ingin menyatukan seluruh doa-doa dan harapan kita untuk memohon pertolongan dan kesembuhan dari Tuhan untuk saudara-saudari kita yang sedang sakit, khususnya bagi Ibu Endang Kamuliani, Bapak Frans Duma, dan Oma Marike Pongo. Agar layak pantas perayaan kudus kita ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita, kita akui dan memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah yang menaburkan benih kerajaan Allah yang kini telah tumbuh menjadi pohon rindang. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah yang menaburkan benih kerajaan Allah dan sampai kini tetap memeliharanya. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah yang menumbuhkan benih kerajaan Allah sehingga kami mampu bergerak mewartakan sabda-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Puji syukur 348. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau.
Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menaburkan benih kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Kami mohon berilah kami kerelaan untuk ikut serta memperkembangkannya dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kehidupan kami semakin diwarnai cinta kasih, keadilan, dan damai sejahtera. Kami bersyukur kepadamu, hingga pada saat ini Engkau telah menuntun kami dengan penuh kasih. Engkau senantiasa mengarahkan hati kami dengan Roh-Mu, sehingga kami semakin mengerti dan memahami kerajaan-Mu. Kami juga memohon pertolongan dan kekuatan serta kesembuhan bagi saudara-saudari kami yang sedang dirawat karena sakit. Teristimewa bagi Ibu Endang Kamuliani, Bapak Frans Duma, Oma Marike Pongo. Biarlah tangan kasih-Mu menjamah mereka, memberikan kekuatan dan kesehatan, agar dapat mengalami kehidupan ini dengan penuh sukacita dan dapat menjalani kehidupan seturut dengan apa yang Engkau kehendaki bagi mereka dalam kehidupan keseharian mereka. Semua ini kami mohon kepadamu ya Allah melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Nubuat Yeskel. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku akan mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda. Dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah.
dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan unggas akan tinggal di bawahnya. Mereka akan bernaung di bawah cabang-cabangnya, maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa Aku Tuhan merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertaruh kembali. Aku Tuhan telah mengatakannya dan akan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Refrien Mazmur Tanggapan Puji Syukur 831. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Sungguh baik menyanyikan syukur kepada Tuhan dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi, memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon ara di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelantaran Allah kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Toh hati kami tabah, tetapi kami lebih suka beralih dari tubuh ini untuk tetap menetap pada Tuhan. Sebab itu kami berusaha, entah di dalam tubuh, entah di luarnya, supaya kami berkenan kepada Allah, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus,
supaya setiap orang memperoleh apa yang patut ia peroleh, sesuai dengan ia lakukan dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri. Haleluya 957. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di hadapan orang banyak, katanya, "Beginilah perumpamaan tentang kerajaan Allah. Ada orang yang menaburkan benih di tanah. Pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Benih itu bertunas dan tumbuh. Bagaimana terjadinya orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa kita hendak membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, benih itu tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan kemampuan mereka untuk mengerti, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sudah lazim kita dengar dari sabda atau dari firman bahwa ketika Yesus mengajar
kepada orang banyak, ia seringkali menggunakan perumpamaan. Dalam Injil yang kita dengarkan tadi, ada 2 perumpamaan yang ditampilkan. Yang pertama adalah seorang penabur yang menaburkan benih di tanah. Dan yang kedua itu kerajaan Allah diumpamakan seperti atau seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Tentu kita bisa mengerti bahwa yang dihadapi oleh Yesus dalam pengajarannya itu pastilah yang berlatar belakang petani. Kita dapat mengerti bahwa yang namanya bibit, kalau tidak ditabur atau kalau tidak ditanam, maka ia akan tetap begitu, ya, dan tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan kalau kita simpan terus bibit itu, pada akhirnya sungguh tidak mempunyai manfaat sama sekali. Saya satu kali pengalaman ketika masih tugas di daerah, di paroki di daerah. Suatu ketika kami diutus untuk mengikuti pembelajaran pelatihan pertanian terpadu di salah satu kota di Jawa, di Salatiga, selama kurang lebih 3 minggu. Begitu banyak pengalaman, tetapi satu hal yang sangat menarik ketika diantar ke tempat pembudidayaan salah satu jenis varietas padi. Dan kebetulan waktu itu di tempat saya bertugas ada sawah paroki hampir 1 hektar, dan saya suka bersawah. Lalu saya membeli bibit itu. Saya membeli 1 kantong yang ukuran 5 kilo. Karena saya sangat tertarik dan sungguh bagus untuk dikembangkan. Tetapi ketika sampai di paroki dengan segala kesibukan, ya tidak sempat mengolah sawah, lalu bibit itu tetap dalam plastiknya. Yang mestinya kalau 5 kilo itu ditaburkan bisa menghasilkan sekian puluh karung. Tetapi ternyata tidak ada hasil sama sekali. Dia tetap dalam karung, dalam plastik itu, sampai pada akhirnya saya pindah, dia masih dalam plastik itu. Dan ketika seorang umat mengatakan, "Pastor, ini bibit padi." Iya, boleh saya minta? Boleh, tetapi apakah masih bisa tumbuh atau tidak? Dan ketika orang itu menaburnya, ternyata tidak lagi dapat tumbuh. Sudah kadaluarsa, sudah lewat waktunya. Nah, saya membayangkan seperti apa yang disampaikan dalam Injil tadi. Ketika bibit atau biji sesawi itu yang meskipun ukurannya kecil, ketika tidak ditaburkan maka tidak akan menghasilkan apapun. Tetapi dalam perumpamaan tadi dikatakan bahwa ketika ia ditaburkan maka ia akan bertumbuh dan pada akhirnya menghasilkan buah yang berlimpah. Saya kira demikian juga hal iman kita. Kalau iman kita itu kita simpan untuk diri kita sendiri, maka dia akan tetap menjadi memang milik kita, tetapi tidak menghasilkan apa-apa, baik bagi kita maupun bagi orang di sekitar kita. Maka ia harus ditaburkan. Paulus mengatakan dalam bacaan kedua yang kita dengarkan tadi,
dalam suratnya kepada jemaat di Korintus bahwa memang ketika kita mau mengembangkan hidup kita ini dalam iman, kita selalu dalam tegangan antara kita mau mengikuti apa yang dikehendaki Allah atau kita mau mengikuti kehendak kita. Sementara kita ini manusia yang lemah. Kalau kita terus-menerus mau hidup di dalam tubuh kita yang lemah ini, maka tentu kita tidak akan menghasilkan buah. Karena itu Paulus mengajak supaya kita tetap berusaha meskipun daging kita ini sungguh-sungguh lemah. Tetapi kita harus sungguh tetap berusaha agar dapat menghasilkan buah. Dan kita harus tumbuh dan hidup di dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kalau kita masih mengingat apa yang disampaikan dalam nubuat Yehezkiel bacaan pertama tadi, di sana sangat jelas bagaimana bangsa Israel kembali diberikan suatu pengharapan, suatu motivasi, kekuatan untuk dapat tetap berusaha dan setia mengimani Allah. Disampaikan kepada bangsa Israel bahwa Allah itu sungguh-sungguh Allah yang punya kuasa, yang dapat menghidupkan, yang dapat mematikan. Dan karena itulah bangsa Israel supaya tetap setia dan percaya pada penyelenggaraan Allah bagi kehidupan bangsa itu. Aku sendiri akan mengambil sebuah cabang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Nah, saya kira sabda-sabda yang kita dengarkan tadi ini sejalan dengan apa yang disampaikan dalam Injil hari ini. Seorang penabur menaburkan benih. Dikatakan malam dia pergi tidur, siang hari ia bangun. Bagaimana benih itu bertumbuh, dia tidak tahu. Siapa yang memberi pertumbuhan benih itu? Dengan sendirinya tanah memberikan pertumbuhan itu. Diceritakan prosesnya bertumbuhan itu sampai pada menghasilkan buah. Tetapi penabur apakah tidak berperan? Oh, dia berperan. Pertama dia menabur. Berikutnya dia merawat. Dia menjaga sampai akhirnya bibit itu menghasilkan buah yang berlimpah. Nah, kita adalah orang-orang beriman. Siapa yang menaburkan benih iman ke dalam diri kita? Kalau dalam bahasa teologi dikatakan iman itu bukan tumbuh dari diri manusia sendiri, dengan sendirinya tumbuh dari diri manusia, bukan. Iman itu adalah rahmat dari Allah. Roh yang memampukan kita untuk dapat mengerti, mengetahui, memahami apa yang dikehendaki oleh Allah, yang kemudian disebut sebagai iman. Kemampuan kita untuk memahami apa yang diwahyukan Allah itulah yang disebut dengan iman. Tetapi itu dianugerahkan oleh Allah sendiri supaya kita dapat mengerti. Jadi iman itu adalah karunia dari Allah. Dan karena itulah kita ketika iman itu ditaburkan dalam diri kita, kita berperan sebagai lahan. Tetapi kita berperan untuk menumbuhkannya, untuk menjaganya sehingga dapat berbuah. Kalau kita tidak memberikan nutrisi yang baik pada iman itu, maka tidak akan bertumbuh dengan baik, maka tidak akan menghasilkan buah yang baik. Nah, karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, iman yang telah ditaburkan dalam diri kita, bibit-bibit yang mungkin kecil yang ditaburkan pada tubuh kita yang lemah ini, menurut kata Paulus dalam bacaan kedua, mari kita tetap berusaha merawatnya, mengembangkannya,
menjaganya agar dapat bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah. Dan Yesus mengatakan itulah kerajaan Allah. Jadi jangan kita katakan saya sudah beriman, buktinya saya sudah dibaptis, saya sudah krisma, saya sudah terima sakramen-sakramen yang lain. Buahnya apa? Bla bla bla. Nah, jangan kita katakan kerajaan Allah itu menjadi bagian kita kalau kita tidak menumbuh kembangkan bibit-bibit kerajaan Allah itu yang telah ditaburkan dalam diri kita masing-masing. Jangan mengharapkan sungguh hidup dalam kerajaan Allah kalau kita tidak menumbuh kembangkan bibit-bibit kerajaan Allah yang telah ditaburkan oleh Kristus sendiri pada diri kita masing-masing. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga sabda-sabda Allah yang kita dengarkan pada hari Minggu biasa yang ke-11 ini kita semakin diteguhkan, kita semakin dikuatkan untuk membangun kehidupan kita, menumbuh kembangkan bibit-bibit kerajaan Allah yang telah ditaburkan pada diri kita sehingga dapat bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang berlimpah untuk kehidupan yang kekal. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, sebagai ungkapan keyakinan dan kepercayaan kita akan sabda-sabda Allah yang telah kita dengarkan, mari kita perbaharui iman kepercayaan kita dengan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita sampaikan pula doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari, benih yang kecil perlu waktu untuk tumbuh menjadi pohon. Tuhanlah yang memberi kekuatan kepadanya untuk tumbuh. Maka marilah berdoa kepada Allah dengan mengatakan, Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Semoga percik iman yang masih hidup dalam hati banyak orang yang tidak aktif ke gereja, jangan semakin padam, tetapi berkembang lagi menjadi terang cemerlang dan menuntun mereka kembali kepada Allah dan sesama manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Semoga benih perdamaian yang begitu lemah tumbuh lagi menjadi usaha yang tak kenal lelah untuk berdialog serta saling memahami. Semoga perang antar negara dan perang saudara segera berakhir di seluruh dunia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Semoga sekolah-sekolah kita menanamkan benih iman serta kasih yang murah hati dan suka melayani dalam hati kaum muda, dan semoga Tuhan memberkati para pengasuh dalam pelaksanaan tugas yang cukup berat itu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Semoga tetap ada rasul-rasul yang menaburkan benih kepada Allah, yang menggembirakan di ladang dunia, yang sering acuh tak acuh dan bahkan memusuhi. Marilah berdoa kepada Tuhan.
Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Semoga semua orang yang diilhami oleh Kristus Allah untuk tidak menjadi putus asa bila menaburkan benih keadilan di antara manusia seperti bangsa-bangsa, marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Semoga benih saling berbagi dan benih persatuan tetap tumbuh di antara umat Kristiani sampai mereka menjadi sehati dan sejiwa dalam Tuhan yang mengumpulkan mereka di sekitar meja perjamuannya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Sejenak dalam hati kita masing-masing, kita juga sampaikan intensi pribadi kita. Sembari pula kita mengingat dan mendoakan saudara-saudari kita, keluarga yang meminta kita bantu dengan doa. Dan juga kita mohon pertolongan Tuhan untuk kesembuhan Ibu Endang Kamuliani, Bapak Frans Duma, dan Oma Marike Pongo. Ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu yang tak pernah putus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami masing-masing. Bahkan kebaikan dan kasih-Mu selalu nyata dalam seluruh perjuangan hidup kami. Meskipun seringkali mungkin kami tidak mengalami atau merasakannya, tetapi kasih-Mu tetap nyata bagi kami dalam segala kerapuhan dan kelemahan tubuh kami ini. Engkau yang memberikan kekuatan, dan terlebih bagi hamba-hamba-Mu yang sedang sakit, Ibu Endang Kamuliani, Bapak Frans Duma, Oma Marike Pongo, kiranya uluran tangan kasih-Mu Engkau nyatakan bagi mereka, menjamah mereka, agar mereka memperoleh kekuatan kembali untuk dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu menjalankan tugas pekerjaan yang Engkau percayakan kepada mereka. Segala daya upaya yang mereka tempuh untuk seluruh proses penyembuhan ini, kiranya juga Tuhan berkati, agar melalui semuanya itu mereka memperoleh kekuatan dan kesembuhannya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Tuhan, sabarlah dengan kami. Berikanlah waktu kepada benih yang telah ditaburkan oleh Putra-Mu dalam hati kami untuk bertumbuh dan menggapai surga. Oleh Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Kita lanjutkan perayaan kita dengan liturgi Ekaristi. Puji syukur nomor 379. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu. Roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya. Tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putra-Mu. Jiwa dan raga
terimalah karya dan hidupku, sambutlah tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putramu. Dimuliakanlah namamu oleh seluruh umatmu. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaatmu. Roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya, tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putramu. Jiwa dan raga terimalah karya dan hidupku, sambutlah tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putramu. Dimuliakanlah namamu oleh seluruh umatmu. Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, Engkau telah menganugerahkan kehidupan kepada kami. Semoga Engkau berkenan menerima persembahan yang kami unjukkan sebagai ungkapan syukur atas anugerah-Mu itu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuhan kami, dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, di
Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu biasa ke-11 ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah, umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu
janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Dalam sakramen Maha Kudus, aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran
Puji syukur 212. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa memohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, Doakanlah kami. Santo Rokus, Doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, Doakanlah kami. Santo Antonius Agung, Doakanlah kami. Santo Quirinus, Doakanlah kami. Santo Edmundus, Doakanlah kami. Santo Demianus, Doakanlah kami. Santa Dipna, Doakanlah kami. Santo Eustacheus, Doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, Doakanlah kami. para kudus Allah pelindung dari wabah dan segala penyakit. Doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas perjamuan suci ini. Kami semua ada dalam kerajaan-Mu. Maka kami mohon semoga tubuh Putra-Mu yang telah kami santap ini memberi kekuatan kepada kami untuk mengusahakan terciptanya kehidupan damai sejahtera di tengah-tengah masyarakat kami, hingga Engkau menggenapinya pada akhir zaman nanti, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Pengumuman hari Minggu biasa ke-11, Minggu 13 Juni 2021. Yang pertama, persiapan penerimaan sakramen Krisma akan dilaksanakan pada hari Selasa jam 16.30 sore di Aula Paroki lantai 1. Diharapkan untuk para peserta hadir tepat waktu. Yang kedua, kursus
Persiapan perkawinan akan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula Paroki lantai 1. Calon baru disilahkan untuk menghubungi pastor paroki untuk mendaftar dan memperoleh kartu dan buku kursus. Yang ketiga, perubahan jadwal misa Paroki Kristus Raja Andalas. Setelah mencermati data-data dan jumlah umat peserta perayaan Ekaristi setiap minggu, maka pastor paroki dan Dewan Pastoral Harian menjadwalkan misa harian dan misa Sabtu Minggu sebagai berikut. Misa harian Senin sampai Kamis jam 6 pagi, hari Jumat jam 6 sore. Misa hari Sabtu jam 6 sore, hari Minggu jam 7 pagi, jam 9 pagi, dan jam 5 sore. Perubahan jadwal ini dimulai pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021. Yang keempat, dibuka kembali pendaftaran untuk pelaksanaan komuni pertama yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2021. Pendampingan akan dimulai pada awal Juli 2021. Pendaftaran dapat dilaksanakan di sekretariat paroki jam 8 pagi sampai jam 2 siang setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, mari kita siapkan hati kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Turunlah berkat Allah berlimpah-limpah bagi saudara-saudari, bagi keluarga masing-masing dengan segala rencana, pekerjaan, usaha, dan pelayanan-pelayanan. Di dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Puji syukur nomor 653, 653. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia, Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku.